Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai apa ya kan? FPI pengawal Habib Rizik yang lolos dari tembakan polisi siap bersaksi. Rekaman saksi kunci anggota Laskar yang masih selamat. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Hanya saya agak, demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah, jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapkan semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama Dzurriyyah Rasulullah sama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai apa ya kan? Saudara perlu ketahui teman-teman media, sempat salah satu Laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu Laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari Laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana, ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari, karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak-menembak itu. Dan di kondisi seperti itu, kata Nabi, fal mutamassiku bidinihi yauma idin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Islam, kepada hukum Allah di zaman itu, kal qafidi alal jamri, bagaikan memegang bara api. Saudara, bagaimana kalau memegang bara api? Bara api kalau digenggam, tangan terbakar, melepuh, terluka, sakit, pedih, perih. Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah, saudara. Siapa yang mau berjuang buat Islam, dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan perih, dia akan terluka. FPI pengawal Habib Rizik yang lolos dari tembakan polisi siap bersaksi. Rekaman saksi kunci anggota Laskar yang masih selamat. Polisi menembak mati 6 orang pendukung Habib Rizik Syihab di jalan tol Jakarta Cikampek pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sejumlah orang lainnya yang mengawal Habib Rizik Syihab berhasil lolos. Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman mengatakan, mereka yang lolos dari penembakan itu siap membongkar fakta yang terjadi. Yang mengawal Habib Rizik itu 4 mobil, jadi lebih dari 10 orang. Insya Allah bisa menjadi saksi, ujar Munarman dalam konferensi pers di DPP FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Senin 7 Desember 2020. Dia menjelaskan, saat kejadian 2 mobil fokus mengawal Habib Rizik Syihab mencapai lokasi pengajian subuh keluarga.
Sedangkan 2 mobil lagi berupaya melindungi Habib Rizik Syihab yang diikuti oleh mobil saat itu belum diketahui ternyata polisi berpakaian preman. Tapi diakui oleh mereka itu sebagai polisi, mestinya sebagai polisi kalau upaya penyidikan surat telah diserahkan untuk apa lagi diikutin, kan Habib Rizik tinggal datang atau tidak, kalau tidak datang kan ada upaya hukum yang bisa mereka gunakan, katanya. Dan di kondisi seperti itu kata Nabi, fal mutamassiku bidinihi yauma idzin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Islam, kepada hukum Allah di zaman itu, kal qabidi alal jamri, bagaikan memegang bara api, saudara. Bagaimana kalau memegang bara api? Bara api kalau digenggam, tangan terbakar, melepuh, terluka, sakit, pedih, perih. Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah, saudara. Siapa yang mau berjuang buat Islam, dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan perih, dia akan terluka. Tapi apa mau dikata? Ya, dipegang terluka bagai bara api, dilepas murtad hilang iman. Saya mau bawakan dulu satu hadis Nabi yang sangat relevan dengan kondisi kita di zaman ini. Suatu ketika Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, badiru bil a'malis salihah, satakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, fal mutamassiku bidinihi yawma idzin kal qabidi 'alal jamri. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sejak 15 abad yang lalu Nabi berpesan, badiru, kata Nabi, bersegeralah kamu, cepat-cepat, buru-buru, jangan ditunda-tunda, jangan mengulur-ngulur waktu untuk mengisi hidupmu bil a'malis shalihah, dengan berbagai macam amal soleh. Jadi Nabi wanti-wanti, isi hidup kita dengan amal soleh, tingkatkan iman dan takwa, bekali diri dengan ilmu yang manfaat, lakukan berbagai macam kebajikan. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Hanya saya agak, demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah, jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapkan semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama dzurriyyah Rasulullah, sama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Saudara perlu ketahui teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa?
itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dibangkai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana, ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari, karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah yang menyatakan tembak-menembak itu.